itu keterampilan kalian tentang menggunakan apa yang kalian pelajari, terampil menggunakan komputer, terampil menggunakan alat olah data, terampil pegang ikan, patangkap apa itu ikan lele, terampil bikin balarja bagi api-api. Yang soft skillnya apa? Soft skillnya adalah kalian punya tidak tanggung, kelakuan, istilah Manado, kelakuan. Itu yang soft skill, itu yang hard skill. Atau yang OTKP, biar ada ika itu di mata, dan di masker hitam itu yang tadinya di hidung mau taruh di mata, tetap yang boleh pakai. Itu yang hard skill. Yang TKJ, biar ada tertutup di mata, mau kasih pulang-ulang itu mau pasang apa dulu, mau pasang prosesor, mau pasang kipas, biar tertutup mata boleh. Itu yang hard skill. Itu apakah dia pakai martelo? Itu yang soft skillnya. Ya, bagaimana memperlakukan komputer itu. Kalau komputer yang rusak, dia punya keyboard rusak, akan diapakan? Keyboard yang rusak itu diapakan? Apakah akan dibuang atau diinjak-injak atau apa? Nah, di situ yang berhubungan dengan perlakuan. Untuk HP-HP, HP-HP itu biasanya, jangankan sekolah, di rumah saja kalau mama mau suruh, paling dia bilang, nak, coba kau bikin dulu, kerja dulu itu ikan, kasih keluar dia punya apa? Dia punya sisik. Baru satu yang tak korek, mama masuk bilang, habis itu cuci kasar itu piring, ah. Wah, si mama ini belum kelar yang satu, so yang satu. Ah, itu yang soft skillnya payah. Mengerti? Suruh. Ah, itu. Baik atau tidak itu? Itu juga soft skill. Kalau siswa SMK memilih SMK pakai kacamata, yang pilih HP hidung rawan karena saya tidak bilang jangan coba rasa. Ini orang punya, orang besar, kulit kerja keras, pantang menyerah. Ibu guru, ibu ini buat pasur, baru dapat lihat dia pergi bab hitam. Nah itu soft skillnya. Ajarkan dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Kan ada yang sampai 3 tahun di sini punya nggak habis. Ini ya. Jadi wawasan yang Tamandala ini tentu. Jadi mengikuti seluruh akan ikuti. Dan saya sampaikan janganlah mengikuti. Ini sebentar saya mau lihat itu. Makanya saya sudah pesan, ini ada hubungan dengan materi yang sama antara ini kalian punya janji ini dan dialog belongga. Ada hubungan dengan materi yang sama antara bahwa soal yang dibawa di PK, soal yang bawa di uang kepset, soal yang di orang tua yang sejalo-jalo kamar. Itu artinya kurang pergaulan. Istilah kerennya ini wawasan niat Tamandala ini luas pergaulan. Kasalasan itu dapat dengar orang babaku marah-marah, kurang pergaulan. Tinggi di rumah lapor pada papa. Papa sudah tangkap mari, para supaya kamar polisi, sifat kamar dan kawan-kawan. Kita kepala sekolah yang pertama dia menghadapi. Yang sudah pertama kepala sekolah, bukan siswa yang bersalah. Adik-adik sekalian, seluruh yang di sini ini ada prosedurnya, ada prosesnya. Jadi
apa saja itu ada prosesnya, ada tahapan yang 7.35 ya Pak ya? Iya 45 ya? 7.45 atau 7.30 sampai jam 1. Ini datang kamari nanti jam 2, jam 3 atau toki di muka. Cuma karena ada kamar komputer masih banyak, dia tidak tahu dia pegawai sampai istirahat. Datanglah pada waktu itu. Tidak ingin ketinggalan teman-teman, maka cepat-cepatlah. Jangan teman-teman yang lain tuh soplar, dia punya urusan di sekolah, dia masih santai-santai di rumah. Nanti sudah di luar jam kerja, datang kemari. Dan usaha biasanya yang tinggal di sekolah itu siap-siap. Yang tinggal di sekolah yang akan diserbu. Biasanya di sini Pak Y yang berasa juga, karena orang tahu Pak Y tidak ada terkenal. Baru Pak Y sodor kembali pas saya ada pakai di sana. Bapak saya kan besok pagi-pagi datang. Karena orang juga manusia bukan robot ya. Sedang kalian cepat pulang, buru-buru pulang. Soalnya kita ada balanya. Apalagi buru-buru ini bapak tarian terus bapak atau pak kalian. Malah juga orang. Kata usaha dari pagi mengerti, melayani permintaan kalian, permintaan guru, permintaan kakak-kakak kalian yang suruh. Jadi ya, pengertian wawasan pengetahuan adalah cara pandang atau sikap yang mendalam, sikap tadi itu, sikap yang baik-baik, bukan sikap yang jahat-jahat terhadap sekolah sebagai pusat pendidikan dan latihan. Itu pengertian utuh dari wawasan pengetahuan mendalam. Ini yang saya bilang tadi, terdiri dari 2 unsur. Luas kalian punya, beda dengan SMA. Kalau SMA internal saja, saya yakin internal saja, tidak ada unsur luar yang mempengaruhi pembelajaran di sekolah SMA. Tidak ada. Kalau SMK sangat, SMA sangat membutuhkan lingkungan luar juga sangat membutuhkan SMK, saling membutuhkan. Makanya untuk SMK harus untuk wawasan pengetahuan mendalam ini 2 yang di sudut pandangnya, sekolah dan lingkungannya. Samping lingkungan sekolah dan ada juga lingkungan di luar sekolah. Yang internal sudah pada tentu sekolah, ya, sekolah ada siswa, temanmu itu termasuk lingkungan itu. Meja, kursi, buku yang ada di dalam, fasilitas yang ada di dalam, wifi, apa segala macam yang bisa dipegang maupun tidak bisa dipegang. Itu yang internal. Kemudian yang ini ada pilihan punya hubungan jadi bagus. Jangan Mbak Egi kasih tampil kamar sifat yang asli. Nanti kalau Mbak Egi kalian punya teman bingung dia itu di mana, ramah atau marah. Kan cuma tapi nggak tampak ramah atau marah. Kalau Mbak Egi alias Mbak apa itu? Bukan bagaimana oleh temannya, dia posisinya di mana? Posisinya pemarah atau peramah. Nah ini yang eksternal. Pabrik. Kalau di sekolah adalah pimpinan kepala sekolah sama. Ketiga, penomorannya nomor 2 jadi 2 ya. Harusnya yang nomor 2 itu nomor 3 dan prosedur kerja itu nomor 4 atau prosedur kerja ada di atas. Di samping kurikulum ada lagi yang lain, tata tertib. Ada tata tertib ya. Tata tertib itu sebenarnya ada dalam kurikulum. Tata tertib termasuk sumpah kamu itu, janji kalau nggak tadi. Ada di dalam dokumen kurikulum. Makanya di sini hanya ditampilkan kurikulum saja. Komponen sekolah,
pimpinan sekolah, tata usaha, guru, komite sekolah, dan siswa yang sedang belajar. Fungsi sekolah. Ini tempat belajar, tempat meneliti, belajar, meneliti. Ini yang akan kalian alami di sini. Kalau cuma ada dari yang gambar pertama, ada ya, ada yang dari gambar pertama langsung ke yang terakhir, yang ke pramuka itu, atau ke gitar-gitar, atau ke situ. Dia tidak mau di gambar kedua dengan gambar ketiga. Artinya orang itu cuma datang untuk cara yang sementara sedikit itu, atau dapat dengar pramuka sementara apa. Bikin kegiatan. Jadi dari gambar pertama langsung ke gambar keempat, 5 dan 6. Itu yang biarkan mandalanya tidak utuh. Tidak utuh. Ya. Jadi syaratnya semua itu. Dan ini hanya ada di SMK. Di SMA biasanya yang nomor 3 itu tidak ada. Di SMA ada yang jurusan IPA untuk meneliti itu. Yang 3 di bawah ada juga. Tapi kalau mau mempraktekkan, merakit dan lain sebagainya tidak ada di SMA. Karena SMA tidak ditujukan ke sana itu. SMA itu di pabrik untuk melanjutkan. Dia harus kuliah. Kalau kalian tidak suka kuliah, lebih bagus. Bilang sama orang tua, "Mak, saya sebenarnya mau kuliah. Saya mau eksperimen ini. Kue tidak ada di Gorontalo ini. Tidak ada di dunia ini kue yang saya mau bikin. Pasti mau laku. Pokoknya saya di situ." Boleh. Atau saya mau bikin ini kue, tapi tetap kuliah. Sama. Jadi fleksibel ya. Tidak harus kuliah. Jadi orangnya seperti apa di dalam kelas dia tidak betah. Cara merakit PC atau cara merangkai prosesor. Kapan mau praktek? Jadi dia khusyuk. Gimana bicara? Kalau orang yang DP badan ada di dalam di gambar pertama, tapi DP pikiran di gambar nomor 4, 5 dan 6, kan parah sekali. Kontar. Dia punya pantai punya nggak minum. Atau sedikit minta izin dia tengok sampai ini lembaga ini. Karena dia datang di SMK bukan dengan dekat yang bulat. Sama TKP sebelah kiri atau kanan. Ini ya, ini sebentar urusan dengan abang, rentenir, hati-hati TKP, pajak, menunggak pajak. Ini super belajar pajak, dia yang penunggak pajak. Ada motor pada DP rumah dia nggak bayar pajak. Dia sih soal TKP, ada bahaya. Jangan hati-hati bilang sama bapak kalau ada motor yang tidak ada DP plat nomor, sama urus kemarin plat nomor. Bapak ini malu pas saya ini belajar tentang pajak di sekolah. Baru bapak motornya nggak bayar dari pajak. Ya, ini wawasan nyata Mandala ini kesana kesini dia punya materi. Nah ini ada perhatian. Jadi komplit ya. Kalau datang bulan puasa ada pesantren Ramadan, bukan pesantren kilat lagi. Bagi yang Kristiani ada juga. Apakah tidak ada fasilitasnya di sini, mereka melaksanakannya di luar. Kalau dulu ada diajarkan di sini juga untuk belajar agama Kristen. Di terakhir ini.
tukang yang di bawah itu tahu balik. Lihat jumlah, ingat-ingat jumlah setiap temanmu di kelas. Ingat, ya, sudah tahu jumlahnya, kenal juga orangnya. Tunggu 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, siapa yang tahu balik? Iya. Nanti sebentar, kalau sudah di kelas, mulia siapa yang lebih dulu kau di sini? Siapa? Boleh itu dipakai. Bisa dipakai. Itu saya pakai waktu saya kuliah S2 di tempat yang jauh. Saya pakai itu. Saya adalah mahasiswa yang terakhir melapor. Jadi teman-teman sudah ada sekitar 6 orang duluan di sana, orang Gorontalo. Dan untuk saya sudah disiapkan 1 kamar. Tapi saya terlambat melapor, kurang lebih 1 bulan saya tidak cepat datang. Teman-teman ini langsung tak kaget. Pelajaran pertama langsung bahasa Suawa. Dia punya dosen, baru pertama perkenalan langsung bahasa Suawa. Jadi tidak ada yang orang tahu. Sebenarnya saya juga tidak tahu. Tapi orang tunggu-tunggu. Pak Yusuf ini. Pokoknya kalau dia tidak datang, orang semua pulang. Akhirnya saya muncul, 1 bulan kemudian saya muncul. Mereka bantu untuk mendaftar, melapor, dan minta segala yang diberikan oleh kampus ke saya. Mereka bantu. Tiba di kos, di rumah kos-kosan, langsung rapat. Orang bilang begini, baca cerita dulu sedikit. Ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ini mau kuliah S2 susah. Beda dengan S2 di Tampalai. Bagaimana DP susah? Pokoknya orang yang mau bilang nanti karena rasa besok. Kita orang tantangan ini pertama kalau kan anda muncul, orang semua pulang. Berarti besoknya saya juga sudah ada ikut. Kenapa ini orang suka bilang kamar begini berat kata. Pakai bahasa Inggris, jangan mau melaporkan. Tinggal mau dapat tahu di gerak di nama kelas bullying, jangan membuat saya bohong, dia tuh apa? Masuk pertama ada sebagian yang saya mengerti. Terakhirnya diberi tugas dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Pak dosen kasih kamar ini paling tentunya ini 1 bab ini kamar makalah dalam bentuk bahasa Inggris. Untuk yang seperti saya dasarnya payah bahasa Inggris, saya cari di kamus, saya tuliskan dengan tulis dulu. Jangan. Karena itu pernah terjadi aturan. Kita mau pulang, tunggu dulu besok. 2 juta lebih ini waktu itu dia punya harga tiket pesawat kalau pulang. Mau di mama papa, berat nanti ya mau kata rapat kasih lihat orang ini. Kamu baca yang bagiannya kamu. Apa kalian? Atau dia tidak ikut MPLS hari pertama. Jadi banyak yang datang. Jadi itu tahu kalau tukang baju biar pakai baju SMP pun. Jangan paksa mau merontak mau beli di PC mau paksa beli baju abu-abu atau yang dia punya mama meninggal tuh tiba aku kan seperti itu paksa itu mama jadi papa belikan. Jadi dia menangis akan di kuburan jadi papa tidak membeli DP baju. Tidak usah ditulis, nanti mau taruh di WA grup masing-masing. Teori prakteknya yang saya tunggu seperti saya komentari di pacaran. Jangan sampai cuma janji lo kayak. Dan ini laksanakan. Nih,
diri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nanti sebentar tunggu di WA, ada WA grup di sini. Nah, siap. Nanti akan dikirimkan saling di WA langsung kita bisa keluar belajar. Karena ada tugas, misal tugas yang ada di sini, ada tugas yang ada juga COVID juga ya. Ini tulis juga walaupun COVID katanya sebenarnya tulis kemarin persiapan. Ini nanti yang kirim ke website SMK ya. Panitia yang nomor 1 tulis soal nomor 1. Guru dan tugas-tugasnya. Emsek ke, wakasek ke, wali kelas ke, pembina OSIS ke, harus lengkap. Kalau diberi pesan saya terakhir sudah mau tutup, sudah selesaikan. Pesan saya terakhir adalah yang saya mau tuntut, mana teks teks tadi janji tadi. Janji siswa. Kalau dia tahu hari ini kerja bakti, dia sedang datang. Ada yang dari planet Mars. Tapi kalau ini perseni, dia ini Mas Salibah berbulan-bulan. Tapi kalau perseni dia ada. Apa? Perseni. Iya, kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra habis ulangan itu. Bahkan kadang-kadang ulangan juga tidak ikut dia, tapi pada saat lomba dia ada. Itu yang kena, yang mulai dari proyek. Pertama juga dia tak duduk di bangku belajar. Tidak ada nilai kasih ya. Mau kasih dia jago di olahraga kalau mau minta nilai. Masa olahraga mau mintakan nilai IPS? Ya Gunawas. Jadi itu ya, ada sekalian ya. Tolong dibuat ulang model PAI. Kalau tidak ada yang model kepalanya seperti PAI, bagaimana? Kalau ada guru yang tidak tahu apa itu PAI, dia tidak tahu. Ada yang begitu. Ini kejadian dulu. Yang beri gambar ini di bahasa Indonesia. Itu siapa? Tidak tahu. Yang bagaimana? Yang tinggi terus. Mana yang tinggi terus ini banyak di sini. Itu yang lebih kepala udah papai kamu. Sampai seperti ini. Tahu PAI? Laki-laki tahu gasi. Bahasa Inggrisnya gasi. Oke. Ada pertanyaan? Syukur kesan urusan lagi lain di luar. Teman kalian yang saya dengar ada teman kalian atau punya image kalau masuk SMK itu yang akan doi ini ada terpaksa dia tidak mendaftar. Panggil lagi ya tetangga yang tidak mendaftar, suruh dia mendaftar di sini. Sudah? Itu pesan terakhir saya juga, jangan lupakan. Siapa tahu ada yang bawa teman-teman ini, Pak, kenapa dia Pak? Cuma karena tidak ada baju, jadi dia tidak mendaftar. Jadi diajak lagi, tidak apa-apa pakai dulu apa baju SMP, tidak masalah. Kalau di sekolah-sekolah di sana dia semua tutup. Kalau untuk kita sekolah masih ramah. Sekolah ini masih ramah, tidak terlalu kumpul. Tapi kalau ada sebaiknya pakai ya. Tidak harus yang baru. Yang kakak punya dirabas sama kamu pakai saja ya. Ini masih bisa digunakan, masih bersih. Oke. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mulai kami walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sekalian peserta, itu tadi sudah disampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, sekarang sebelum materi untuk sesi materi hari ini ditutup, dibuka kesempatan bagi peserta apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas untuk bertanya atau memberikan masukan. Saya buka kesempatan bagi dua penanya. Kalau Anda sebutkan nama, jurusan apa, dan asal sekolah dari SMP atau MTS mana. Silakan diberi kesempatan. Bagi yang mengajukan pertanyaan, ini tolong diperhatikan untuk semua panitia pendamping. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi atau di luar dari materi. Halo. Halo. Hai. Oke. Masih semangat ya? Tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, meskipun ada kegiatan di luar, tetap meluangkan waktu untuk memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Kemudian atas perhatian dan keaktifan peserta, saya ucapkan juga terima kasih. Demikian untuk materi wawasan Wiyata Mandala dengan sama-sama melafazkan Mandala. Alhamdulillahirabbil alamin, dinyatakan selesai. Para Bapak Kepsek,